Halo Gan, apa kabar semua? Kembali lagi di Wijaya Kid Channel. Nah, pada video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih Gan, seputar sasis SFM, khususnya Broken Gigan. Nah, di layar itu udah kalian lihat. Ya, ini adalah sasis SFM settingan STB Pro ya Gan. Nah, tema dari video kali ini adalah bagaimana cara membuat mobil khususnya sasis SFM agar dapat lompat pendek gitu. Nah, sebenarnya cara ini udah banyak yang make ya. Saya juga cuma tinggal contek aja. Mungkin udah banyak juga yang tahu, cuman kita sambil ngobrol-ngobrol aja, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Nah, cara yang saya jelaskan ini nanti adalah cara yang biasa saya gunakan aja ya. Jadi dan yang saya tahu aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang nonton videonya dan punya cara lain, boleh ketik di kolom komentar, kasih tahu gimana caranya biar kita sama-sama belajar ya kan. Oke, lanjut aja langsung yang pertama. Cara bikin lompat pendek. Yang pertama itu kita main di bagian akar belakang sasis SFM. Nah, di belakang ini kan ada roller karet. Roller karetnya tinggal diturunin aja. Kita ukur. Kita buat ground clearance-nya yang bagian belakang itu lebih pendek. Jadi otomatis lompatnya dia nggak akan terlalu mangap. Nggak terlalu mangap begini. Nah, ini bikin lompatannya jadi lebih pendek yang pertama itu. Kemudian settingan selanjutnya apa? Kita bisa main di bagian propeller shaft atau gear shaft. Saya buka ya Gan dinamonya. Nah, Gan bisa lihat di sini. Kalau misalnya mobil kita ingin lompatnya pendek, maka kita harus mengadjust gearnya ini menjadi lebih rapat, lebih kecil jaraknya. Berbeda kalau kita ingin mobilnya lompat lebih jauh. Nah, caranya tinggal dilonggarin aja gearnya putih ini ke depan gitu. Jadi simple banget sih. Kalau mau jauh, lompat jauh, gearnya dikedepanin. Kalau mau lompat pendek, gearnya dimundurin. Jadi dia lebih rapat, pergerakan ini hampir nggak ada gitu. Itu cara yang kedua ya kan. Kemudian cara yang ketiga adalah membuat atau melakukan bubut ban menjadi lebih tipis gitu. Kita pas-pasin, mentok-mentokin ke regulasi STB Pro ya. Kan kalau STB Plus sama STB Pro itu regulasi ukuran bannya berbeda ya. Kayaknya lebih kecil ukuran STB Pro. Nah, kita pakai ukuran STB Pro yang paling minim. Nah, otomatis nanti dia akan lebih rendah dan lompatannya akan lebih pendek gitu. Kemudian cara yang terakhir adalah memodifikasi bagian pusing kan, atau namanya biasa dibilang settingan gear atas. Gear atas itu apa sih? Settingan gear atas itu adalah membuat atau memodifikasi gear Corona pada bagian belakang sasis SFM, meletakkannya di bagian atas sasis gitu. Cara bikinnya gampang banget. Kalau kalian pernah lihat video saya sebelumnya di saya lupa tanggal berapa ya. Pokoknya kalian bisa lihat videonya cara bikin settingan mobil SFM sender kanan. Nah, itu caranya begitu. Kita main di busing. Ini busingnya. Kalian bisa lihat di sini. Kalian cuma butuh busing SFM satu sama ringnya yang kuning ini. Gitu. Diletakkan di bagian atas. Dibolongin dulu di bor, terus yang kuning-kuning ring ini masukin di bagian atas gini.
baru dilem. Nah, busing ini ditempel di bagian belakang, dan ringnya itu yang kuning ditaruh di bagian atas, kedua sisinya ya, yang kanan dan kiri. Jadi otomatis membuat coronanya itu naik ke atas gitu ya. Nah, cara biar nggak mentok sama gearboxnya, kita harus memotong bagian gearbox ini agar putarannya lancar ya. Dan nggak perlu khawatir untuk masalah regulasi ya, karena dalam regulasi STB Pro itu memperbolehkan settingan seperti ini. Saya juga sudah mengkonfirmasi di grup WhatsApp bahwa settingannya atau perubahan dari gearbox seperti ini diperbolehkan, karena banyak yang beranggapan sasis itu menjadi satu dengan gearbox. Kan kalau kita lihat regulasi STB Pro kan dilarang memodifikasi sasis ya. Tapi berbeda konteksnya dengan merubah dari gearboxnya, bukan sasisnya gitu. Jadi selama tidak merubah sasis itu nggak menyalahi aturan ya. Cuman batasannya sendiri saya juga belum mengerti. Jadi mungkin bisa bertanya yang lebih ahli ya kan ya. Kan banyak yang settingan-settingan itu modifikasi gearbox, ada yang diganjel di sini, dipotong biar bisa setting gear banci. Nah, kalau yang sekarang kita lobangin nih bagian belakangnya biar gear coronanya nggak mentok. Gitu, agan mungkin bisa lihat sini. Nih saya fokusin, nah gini. Tinggal di cutter aja dipotong, shred gitu. Di black nih, set udah potong. Habis itu dipasang bannya. Ntar ya, agak sulit nih. Kita congkel saja, congkelan saya ya. Kita buka saja. Nah, sudah masuk. Sip, tinggal pasang. Nah, agar bisa lihat di sini gearnya dia naik ya coronanya. Dan kalau dilihat sih ya nggak mempengaruhi dari letak propeller shaftnya, itu tetap lancar gitu, nggak ngelos, aman lah. Kalau udah tinggal pasang aja lagi gearbox belakangnya. Oke, jadi tinggal kita turun trek nyobain. Nah, untuk settingannya paling begitu aja kan. Ada berapa tadi? Ada 4 ya, ada 4 cara ya yang saya tahu. Mungkin kalau agan-agan punya cara lain, bolehlah sharing-sharing di sini. Tulis aja di kolom komentar, nanti biar kita bahas bareng-bareng. Dan cara saya ini bukannya nggak ada kelemahannya. Memang saya lihat larinya di track itu ada beberapa kelemahan ya. Kalau yang saya lihat dari gear, settingan gear atas ini, mobil bisa lompat lebih pendek, dia akan menukik lompatnya gitu. Jadi emang settingan gear belakang ini atau gear atas ini nggak semua track bisa sesuai ya. Tapi kan kita punya banyak trik tadi buat mendekin lompatannya gitu. Jadi agan-agan boleh coba di track. Paling untuk video hari ini gitu aja ya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya untuk mereviewnya atau memberikan tutorialnya.
Agan-agan bisa koreksi di kolom komentar, bisa tulis aja. Dan jika kalian yang nonton suka videonya, bolehlah di like, kemudian boleh juga di share, dan jangan lupa di subscribe ya kan. Oke, pada video selanjutnya mungkin 1 atau 2 video lagi, atau pertengahan bulan ya, saya akan melakukan giveaway lagi. Nah, giveaway-nya apa? Ditunggu aja. Yang pasti kalian harus subscribe dulu channelnya ya kan, biar channelnya makin berkembang. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, salam gas.